hidupku. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, oh indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh menikmati kehidupan yang baru dengan banyak berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan izinkan Tuhan pagi hari ini, sebelum kami melakukan banyak aktivitas kehidupan kami rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk belajar melalui firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan menyapa dan memberkati kami melalui firman. Oleh karena itu, biarlah waktu ini sepenuhnya Tuhan yang berkarya atas kami. Tuhan yang menolong kepada kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu, dan kami dengan kerendahan hati mohon pengampunan. Kami mau menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih,
Pagi hari ini kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6, kita akan membaca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bacaan kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu awal di bulan Desember, atau di dalam gereja adalah minggu Advent yang pertama, di mana kita akan memasuki Advent itu keempat dan kita baru memasuki Advent yang pertama. Masa Advent itu adalah masa penantian, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lahir nanti di tanggal 25 yang kita akan peringati sebagai hari Natal. Tentunya bulan Desember senantiasa ditunggu-tunggu terutama oleh umat Kristiani. Karena di bulan Desember ini pasti kita rindu berkumpul dengan keluarga, rindu untuk bersama-sama merayakan Natal bersama, rindu bertemu dan meluapkan rasa kangen terhadap keluarga, anak, terhadap saudara dan sebagainya. Dan tentunya itu menjadi sebuah momen yang paling indah yang tidak bisa kita lewatkan. Tetapi di tengah-tengah ketika kita merasa sukacita memasuki minggu Advent ini, minggu-minggu penantian ini, kita juga turut serta mengambil bagian rasa simpati dan empati, di mana saudara-saudara kita sebagian besar mengalami musibah, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, yang tentunya itu membuat mereka semuanya merasa kesedihan, merasa kehilangan. Mereka kehilangan barang, harta benda, bahkan kehilangan keluarga mereka. Dan itu tentunya menyisakan hal yang tidak menyenangkan bagi mereka semuanya, juga bagi kita orang Indonesia sebangsa dan setanah air. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini tentunya kita belajar memaknai masa Advent di dalam minggu-minggu ini dengan sebuah tema hidup adalah sebuah perjalanan. Ibu, Bapak, dan jemaat, ketika saya pernah melihat sebuah kutipan, dan di dalam kutipan tersebut ada dalam sebuah buku bahwa segala hal yang ada di dalam kehidupan kita itu kadangkala seketika bisa hilang. Contohnya apa? Kita punya akte kelahiran, kita punya kartu keluarga, dan itu terbuat dari kertas. Kita juga punya surat, mungkin bagi kita adalah surat berharga. Ada ijazah, ada STNK, ada baik itu STNK motor, mobil, ada sertifikat tanah. Kemudian kita juga memiliki surat keterangan atau akte pernikahan, itu juga kertas. Dan surat-surat berharga itu kadangkala kita simpan di sebuah tempat yang mungkin berangkas, mungkin lemari, di tempat yang tidak mudah untuk dilihat oleh orang. Karena kita merasa bahwa itu adalah surat-surat berharga, meskipun itu hanya dalam sebuah bentuk kertas. Bahkan kalau kita melihat setiap hari orang selalu mencari uang, mengupayakan atau mencari sebanyak mungkin uang. Dan jarang orang mencari uang receh. Mereka yang dicari adalah uang kertas. Uang kertas kalau bisa yang berwarna merah, ratusan, bukan yang berwarna mungkin hijau, kuning gitu ya, yang 5.000, yang 20, kalau bisa mencarinya adalah uang yang berwarna merah, seratusan, meskipun itu kertas.
Sehingga ketika kita menyimpan uang-uang yang berharga seratusan ribu, pasti kita simpan di sebuah tempat yang aman juga. Bisa di bank, di brankas, di dompet. Itu pun juga terbuat dari kertas. Tetapi seiringnya waktu berjalan, semua yang terbuat dari kertas, yang dikelilingi oleh kertas itu bisa suatu waktu bisa robek, bisa dibuang, bisa dibakar. Seberapa banyak orang yang bersedih karena kertas-kertas itu kehilangan dan sebagainya. Banyak orang begitu bahagianya dengan kertas-kertas itu karena mereka merasa memiliki kekayaan yang luar biasa dengan kertas-kertas itu. Tetapi ada satu kertas yang tidak bisa membuat orang bisa melihatnya atau bahkan menyimpannya. Apa itu? Yaitu sebuah kertas, yaitu akte kematian. Setiap orang yang meninggal kemudian dicatatkan di kantor catatan sipil atau kelurahan, muncullah yaitu akte kematian. Dan semua orang yang sudah meninggal akan dikeluarkan akte kematian. Tetapi orang tersebut tidak bisa memilikinya. Artinya apa, Bapak Ibu? Apa yang kita miliki sekarang ini ternyata adalah barang yang fana, yang bisa hilang, lenyap seketika. Apa sih gunanya ketika kita punya sertifikat tanah yang sangat berharga, yang banyak, punya STNK mobil, punya kartu, ataupun mungkin akte, kemudian juga punya ijazah, mungkin sampai sarjana. Tetapi tiba-tiba saja itu terjadi seperti yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita. Datanglah banjir bandang, semua yang kita miliki hilang, hancur, lenyap, bahkan tidak berbekas. Rumah hancur, kertas-kertas hancur. Bagaimana kita akan memilikinya lagi? Tentunya sangat sulit. Ada 3 fase hidup yang tampak dari kita yang kadangkala kalau kita memang cermati benar juga ya. Yang pertama yaitu masa puber atau masa remaja, di mana di masa-masa itu kita punya banyak waktu, kita punya banyak kekuatan, tetapi biasanya kita tidak punya uang karena belum bekerja, karena belum menghasilkan sesuatu. Masa yang kedua yaitu ketika kita masa bekerja atau produktif, di mana kita punya uang, punya kekuatan, tetapi ternyata kita tidak punya waktu. Hidup kita tuh habis waktunya dipakai untuk mencari uang dari pagi sampai malam. Bahkan mungkin kita sudah lupa waktu untuk Tuhan. Yang ketiga yaitu masa tua, di mana kita punya uang, kita punya waktu yang panjang karena kita sudah tidak bekerja, tetapi sayang, kita tidak punya kekuatan lagi. Tubuh kita semakin lemah, mungkin fisik kita tidak bisa untuk mengerjakan banyak hal. Artinya, manfaatkan kesempatan hidup yang ada pada kita ini menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat buat kita. Karena tiba pada waktunya kita ada di masa, entah itu masa remaja atau masa puber, entah itu di masa bekerja atau masa produktif, atau kita sudah memasuki masa tua. Kita menengok ke belakang dan ternyata kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk kita berbuat yang terbaik untuk kita sendiri dan juga untuk sesama. Kita diingatkan kembali di Galatia 6 ini ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita sudah tua, kekuatan kita sudah semakin surut, kita baru ingat, kita bisa berbuat banyak, tetapi kita sudah tidak punya waktu, kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, berilah yang terbaik untuk siapapun itu. Karena dalam hidup ini jangan lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Karena hidup kita itu pendek. Pasti ada saatnya kita finish atau kita berhenti. Tuhan berfirman bahwa Dia datang agar kita memiliki dan menikmati hidup. Jika selama ini kita tidak bisa menikmati hidup, maka inilah saatnya yang tepat untuk bisa memulainya. Tidak ada waktu yang terlambat. Jika kita sudah bisa menikmati hidup, bersyukurlah pada Allah dan carilah cara-cara untuk bisa lebih untuk menikmati kehidupan ini. Karena syarat mati tidak harus tua. Bisa jadi orang yang muda mati lebih dahulu. Bahkan bayi pun bisa mati lebih dahulu. Tetapi ketika saatnya nanti tiba, kita sudah banyak berbuat baik, maka itulah artinya kita tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Mother Teresa, kalimat yang terakhir memberikan inspirasi kepada kita. Tidak harus menjadi seorang yang besar di antara manusia. Mungkin kita menjadi yang terkecil, tetapi kita bisa menjadi arti, menjadi berkat, dan apa yang kita kerjakan menimbulkan satu titik kebaikan buat sesama. Mari kita isi masa-masa Advent ini dengan tidak jemu-jemu untuk kita berbuat baik, karena nanti pada saatnya kita akan menuainya. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kembali kami datang kepada Engkau mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan melalui kitab Galatia, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kami, untuk kami boleh mengisi waktu yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Kehidupan kami banyak tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan, biarlah Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Kami tidak akan mampu bisa mengerjakan itu. Kami butuh Allah yang akan memampukan kami untuk mengerjakan itu. Kami mohon kiranya kami boleh mengisi masa-masa Advent, masa-masa kami menanti kedatangan-Mu dengan hidup yang penuh bermakna. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada